Perkenalkan, saya Nurul Khairani Kania Muhammad dengan NIM A40125201161. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada materi ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai teknik kutipan dan daftar pusaka dalam karya ilmiah. Dua elemen ini sangat penting dan wajib ada dalam setiap bentuk penulisan ilmiah, baik itu makalah, artikel, laporan penelitian, jurnal, hingga skripsi. Dengan memahami teknik kutipan dan cara penulisan daftar pusaka yang benar, kita bukan hanya meningkatkan kualitas tulisan, tetapi juga membuktikan bahwa gagasan yang kita sampaikan memiliki landasan teori yang kuat dan dapat dipercaya. Selain itu, kutipan juga membantu kita terhindar dari plagiarisme, yaitu pengambilan karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan utama. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu kutipan? Jadi, kutipan adalah pengambilan kalimat ide atau informasi dari sumber tertulis maupun lisan, seperti buku, jurnal, artikel, hingga website. Kemudian dimasukkan ke dalam karya tulis kita. Kutipan tersebut berfungsi sebagai pendukung argumen penulis, penguat teori atau penjelasan, perbandingan pemikiran, serta bukti bahwa tulisan kita memiliki dasar ilmiah. Kutipan tidak harus berupa kalimat panjang, cukup ambil bagian yang relevan, kemudian integrasikan ke dalam paragraf. Yang paling penting adalah mencantumkan sumbernya, karena tanpa sumber kutipan menjadi tidak sah dan dianggap menyalin. Jenis-jenis kutipan ada 3. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil persis sama dengan kata-kata asli penulis, tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi. Biasanya ditandai dengan tanda kutip. Contoh kutipan seperti ini. Cara ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan pernyataan asli penulis karena dianggap penting, kuat, atau tidak bisa diparafrasekan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis ulang menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi maknanya tetap sama. Jenis kutipan ini lebih fleksibel dan sering digunakan dalam karya ilmiah karena membuat tulisan lebih mengalir. Contohnya seperti ini. Dengan teknik ini, kita tetap menyampaikan gagasan penulis, tetapi dalam gaya bahasa yang kita susun sendiri. Yang ketiga, kutipan blok. Kutipan blok digunakan ketika kutipan lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris teks. Penulisannya dibuat menjorok ke dalam atau inden tanpa tanda kutip agar terlihat jelas bahwa ini adalah bagian kutipan panjang. Contohnya seperti ini. Kutipan blok biasanya dipakai ketika teori, definisi, atau hasil penelitian perlu dicantumkan secara lengkap. Kita masuk ke bagian penulisan daftar pusaka. Setiap kutipan dalam teks harus memiliki pasangan di daftar pusaka. Daftar pusaka berisi semua sumber yang kita gunakan dan diletakkan pada akhir karya ilmiah. Format dasarnya seperti ini. Yang pertama ada format buku. Di format buku ada nama belakang, inisial, tahun, judul buku, dan penerbit. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada format jurnal ilmiah. Di dalamnya ada nama belakang, inisial, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, halaman, dan URL. Terus yang ketiga
Yang ketiga ada format website. Nah, di dalamnya ada nama penulis, tahun, judul artikel, nama situs, dan URL. Jadi, kutipan merupakan alat penting dalam penulisan ilmiah untuk memperkuat argumen dan menyampaikan teori pendukung. Sedangkan daftar pusaka menjadi bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap sumber referensi yang digunakan. Dengan menerapkan keduanya dengan benar, tulisan kita menjadi lebih kuat, akademis, serta bebas dari plagiarisme. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa praktikkan penggunaan kutipan serta daftar pusaka yang baik dalam setiap karya ilmiah. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.